Alhamdulillahi karimir rahman, allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Bersyukur pada hari ini di tempatnya Oki dan Rio yang mudah-mudahan usia janinnya yang sekarang mungkin sudah menuju sempurna di usia 7 bulan. Mudah-mudahan kita doakan menjadi anak yang USG-nya perempuan ya, anak salihah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hafizat, qanitat, yang menjaga dirinya dan menjaga kitab suci Allah Subhanahu wa taala di dalam jiwanya. Begitu juga anak-anak kita semua ya. Mudah-mudahan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi momentum hari ini ada dua. Satu, bukan menuju bulanan, dan gak perlu diganti juga sama 4 bulanan nanti jadi tradisi baru. Ini lebih kepada sebetulnya pertemuan kita kemarin ingin memulai kajian understanding Islam untuk kalangan terbatas, supaya saya bisa menginput konten kepada sahabat-sahabat, kawan-kawan yang sudah berada di ranah publik, menyampaikan materi keislaman dengan konten yang tentu dianjurkan dan dicontohkan Rasulullah SAW, dengan memahami dan memandang Al-Quran dan As-Sunnah secara Al-Quran dan As-Sunnah, dan tentunya juga sesuai dengan konteks keindonesiaan. Itu yang akan kami lakukan. Nanti di mana tempatnya, waktunya, kita akan coba bicarakan. Ini sebetulnya rencana lama yang gak jalan-jalan. Sejak zaman Mbak Cici masih gadis sampai gadis lagi. Menjaga kegabisan. Kita lihat yang paling junior. Baik. Saya mulai barangkali berkaitan dengan harapan tuan rumah yang bermanfaat buat kita semua. Yang pertama yang kita bahas pada hari ini soal ibu, anak, orang tua, istri dan suami. Ini secara ringkas saja, supaya kita mengerti peran kita masing-masing, bukan dari sisi ego kita, tetapi dari sisi sang pencipta. Dari sisi sang pencipta. Rio dan Oki, ini anak kita terlahir yang disebut dengan hidup. Beginning of life itu sepakat antara Islam dengan WHO dalam hal ini, kecuali soal lebaran Muhammadiyah sama NU beda. Jadi hari ini kalau yang sudah lebaran bisa dinikmati, yang masih puasa ditahan aja dulu ya, terus saja berpuasa. Kalau saya pesan dibungkus. Jadi beginning of life itu dimulai dari pertemuan ovum dan sperma. Ini al-haya, sebuah proses fertilisasi. Sebetulnya ketika sperma itu keluar, ini sudah sebuah kehidupan. Ketika mencari sel telur atau jodohnya, disitulah misteri kehidupan manusia pada awalnya. Kita tidak pernah tahu anak yang seperti apa yang Allah berikan kepada kita. Dari lebih, barangkali saya lupa angkanya persisnya, 2000 atau 2 juta sperma
yang dipancarkan, hanya satu nanti yang bisa menerobos sel telurnya, yang diterima dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Siapapun anak kita nanti yang terlahir, semuanya ganteng, semuanya cantik, dan semuanya sempurna. Istilah cacat cuma kita yang memandangnya. Istilah autis juga cara kita yang keliru memandangnya. Istilah disable juga kita yang salah memandangnya. Semua anak kita adalah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebagaimana kita melihat satu pisang busuk dalam satu kandang di pohon pisang yang masih menyangkut, itu bukan karena Allah tidak hebat, ada produksi Allah yang gagal, bukan. Inilah sunnatullah. Disitulah cara Allah mengajarkan kepada makhluknya bahwa satu pisang busuk di antara satu kandang ini, itulah iradah, kehendaknya Allah, itulah kudrahnya Allah, dan tidak ada kekurangan, tidak ada cacat pada dirinya Allah. Untuk itu kita selalu subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Saya pernah kecewa dengan anak saya karena dia tidak seperti yang saya inginkan. Saya menginginkan agar dia menjadi ulama. Ulama yang saya maksud agar dia ke Madinah. Sebagai orang tua, saya teleponlah sahabat saya di Madinah, dan dia sudah menjadi syekh besar di sana. Jadi ada guru Quran di Masjid Nabawi yang ketika saya datangi waktu saya umrah tahun 2009 atau 2010, orangnya sudah agak tua dan saya datangi. Ketika orang Indonesia sedang talaqi, apa sih yang diajarkan? Sampai giliran saya kemudian mencoba mendekat, saya cuma mau ngobrol, lalu dia kasih buku saya. Di bukunya itu ada pengantar, dengan bangga pengantar si buku syekhnya ini. Dia kasih tahu ke saya, ternyata pengantar yang dia banggakan itu adalah teman saya. Artinya apa? Saya sudah berharap anak saya seperti yang saya inginkan, tinggal di rumah si syekh, kemudian belajar, dan saya sudah hubungkan juga supaya bisa ke kampus. Tetapi anak saya punya pilihan lain. Nah, disinilah bedanya pendidik dengan penjajah. Pendidik adalah orang tua yang membentuk anaknya sesuai dengan yang Allah takdirkan buat dia, dan takdir Allah tidak ada yang salah. Anak saya kemudian terakhir kemarin lulus di ITB, MIPA, lulus juga di FKUI. Anak saya bertanya, saya tanya, kamu mau pilih mana? Tapi Quran nomor 1. Untuk sekolahan kamu, nak, Abi siap, harus dijual apapun siap. Tapi kalau untuk Quran siap kasih leher. Saya berikan gitu, saya siap kasih leher kalau untuk Al-Quran. Alhamdulillah hafalannya jalan di rumah, sholatnya juga jalan di rumah, qiyamulailnya juga jalan. Kemarin waktu ada ospek di UI, sholatnya ditunda, sudah ditunda dibatasi pula 10 menit, akhirnya emosinya naik juga nih. Amar ma'rufnya muncul. Dia bilang sama kakak kelasnya, demi Allah saya gak pernah takut sama kakak semua. Saya cuma takut kepada Allah, kenapa kakak sudah menunda sholat kami, dibatasi pula cuma 10 menit. Kan saya tidak bisa menikmati doa saya. Begini. Jadi anak kita dengan semua prosesnya, ini saya mulai dari anak yang sudah mulai dewasa, nanti ketika turun, tugas kita sebagai orang tua, ya khususnya Rio yang istrinya sedang hamil, bahagiakanlah. Sebab itu nanti sangat berpengaruh pada janin anakmu. Bagaimana psikologi anaknya, bagaimana perkembangan otaknya, ini sangat berpengaruh.
betapa seorang ibu sebagai wanita kita lihat pada saat dia sedang hamil dan saat melahirkan nanti. Disinilah kita melihat seorang laki-laki berbeda dengan seorang wanita. Kadang kita menikah cukup lama, tapi masing-masing tidak mengenal jenis kelamin masing-masing secara karakter yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mulai dari laki-laki dulu karena ini yang paling global makhluk yang satu ini, dan itu tentu saya tujukan pada diri saya. Tapi intinya memang perempuan itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa peka dari sisi perasaan dan dari sisi hati. Sementara laki-laki banyak bermain dengan logika dan tantangan. Anak kalau dibesarkan sama ibu kelamaan, ya apalagi ibunya bilang, nanti kalau kamu besar jangan kayak papa kamu ya. Ini bahaya. Ini bahaya buat si anak. Itulah karenanya BKKBN merilis di atas 50% anak Indonesia usia 0 sampai 15 tahun itu rada kebanci-bancian karena kekurangan asupan ayah. Ya, kita lihat anak masih kecil itu nggak ada masalah. Anak laki-laki kita tuh masih kecil nggak masalah. Tapi nanti gedenya tiba-tiba berubah. Ini gara-gara kurang asupan ayah. Kurang asupan ayah itu anak bisa jadi rada kebanci-bancian. Ya, kita doakan semoga, ini mohon maaf, saya coba terkait dan teringat si Olga ini lagi sakit, kita doakan mudah-mudahan diangkat penyakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan disembuhkan lagi dengan izin Allah Ta'ala. Tapi saya pernah dengar marahnya Olga itu sama ayahnya. Itu karena di infotainment ya. Ketika dia marah, lu tahu nggak? Bokap gue tuh datang setelah gue kayak begini. Gitu. Ini karena selama ini ayahnya tuh nggak hadir. Ya, dia anak cowok pulang dari masjid kalau dia banyak asupan ayah, itu kehilangan sendal, paling dia marah. Ini kurang kerjaan deh nyolong sendal gue. Yaudah deh, kita jalan pulang nyeker dia. Itu kalau cowok, ya. Kalau dia kelamaan sama emaknya, ini siapa sih tadi ngambil sendal gue di sini? Emang sih sampai sini tadi ada sendal kayak sendal gue juga, tapi kan punya dia L ukurannya. Punya gue kan M. Sebel deh. Gitu. Udah ngodek jalannya. Saya ingin ingatkan para ayah yang selama ini seringkali berfungsi sebagai ATM. Dikunjungi anaknya kalau butuh duit. Udah sama istrinya juga diperlakukan ATM aja sekalian. Gue gak butuh lu. Ini fenomena sekarang. Akhirnya si ayah sudah Senin sampai Jumat sibuk, Sabtu Minggu main juga punya mainannya sendiri. Ada yang, kalau lu mainannya apa? Ada yang futsal, ada yang golf, ada yang apa lagi? Sepeda, ada yang lari. Ada yang motor, ya. Padahal untuk anak-anak kecil ini, kalau ada hadiah yang paling bagus untuk diberikan buat anak-anak itu bukanlah mainan-mainan yang mahal, tetapi waktumu. Wahai para ayah, waktulah yang paling dibutuhkan. Saya 4 hari di Istanbul conference, pulang 4 hari lagi, 5 hari di Qatar conference, pulang tinggal 1 hari lagi, harus ke Surabaya 5 hari. Terpaksa harus pesan 5 tiket supaya keluarga bisa ikut ke Surabaya, karena anak saya kecil udah mulai nanya, "Koi, Abi pergi terus ya?" Gitu. Artinya saya berbicara ini juga untuk diri saya, sejalan dengan perjalanan kehidupan kita semua. Jangan sampai jadi ayah gagal. Ada 2 pertemuan, saya kirim tim saya bersama tim wakil presiden
membahas persoalan sosial dan bangsa di Indonesia, ternyata ujung persoalannya adalah rumah tangga. Di konferensi Ayah Internasional ditemukan bahwa persoalan anak-anak muda sekarang tentang geng motor yang begitu liar sekarang beda. Kalau kelompok Ducati memang agak beda sama kelompok Moge dengan kelompok motor bebek ini, agak beda cara berpikirnya. Bulan Oktober ini 23.000 tahanan narkoba itu harus dilepas. 23.000. Karena penjara-penjara sudah nggak cukup lagi dan budget untuk mereka memang sudah sampai sekarang, jadi sudah harus keluar. Tempat-tempat sipil penjara juga sudah nggak muat untuk anak narkoba. Sementara kemampuan lembaga yang wajib lapor, institusi pelaku wajib lapor IPWL, barangkali istilah BNN-nya, ini sangat-sangat terbatas. Semua itu kalau mau dicari penyebab masalahnya, akar masalahnya itu keluarga. Akar semua masalah adalah keluarga. Dan kalau dicari biang keroknya di keluarga itu, penyebab utamanya adalah ayah. Imma ayah yang tidak bisa jadi ayah, atau suami yang tidak pandai menjadi suami terhadap istrinya. Ini akar persoalannya. Berarti ini tertuju kepada siapa nih? Di sini atau di sini? Sayap kanan. Kita semua. Inilah makanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sesungguhnya laki-laki itu adalah qawwam. Qawwam itu bukan ketua. Qawwam itu bukan pemimpin dalam pengertian direksi, itu bukan. Istri menjadi sekretaris gitu kan. Saya suka digangguin sama Arifin Ilham. Ustaz ada waktu nggak? Anda lihat jadwal dulu deh. Itulah kalau nggak punya sekretaris satu lagi, dia bilang begitu. Sekretaris satu ya. Hah? Pos juga. Coba ada satu lagi tuh tukang susun jadwal gitu kan. Asisten, apalagi anggota dewan gitu kan. Satu cukup. Alhamdulillah, dengar tuh. Jadi harus berbahagia istrinya itu. Alhamdulillah. Jadi apanya? Baik. Jadi peran ayah di sinilah yang sebetulnya sangat dibutuhkan untuk melihat keluarga sebagai qawwam. Sedikit saya bicara soal qawwam. Al-qawwam di sini dari kata-kata qawama yaqumu, qawama, menegakkan, meluruskan, membimbing. Jadi suami yang cengeng biasanya yang gampang bilang cerai gitu, itu cengeng itu biasanya. Jadi nggak boleh bilang begitu. Kesel dikit, pikirannya mau cerai aja begitu, putus aja. Nggak boleh. Ini tanggung jawab kita sampai akhirat. Ya, qawwam. Bahwa istri satu hari pasti pernah melakukan kesalahan, itu pasti. Kalau istri melakukan satu kesalahan, biasanya lakinya 2 kali, biasanya gitu. Ya, pasti. Nah sekarang, siapapun istri kita, jelek bagusnya di luar, kalau sudah dihadapkan kepada kita, ini istri saya. Benar salah, gue berpihak ke bini gue dulu. Bukan berpihak orang lain. Bahwa nanti kita dapati kesalahan istri saya, istri kita bicara di kamar. Dan kita selesaikan di kamar juga. Keluar dari kamar, seger gitu. Gitu, aturan mainnya kita buat. SOP. Jangan kemudian kita mendengarkan orang lain dulu. Nah, ini kita sebagai pemimpin bisa gagal pembicaraan. Saya agak kesini dulu sedikit. Jadi peran kita sebagai qawwam bagaimana mengajak agar kita sekeluarga ini bisa masuk surga sekeluarga. Itu yang utama.
Nah, untuk bisa begitu, maka perlu ada langkah-langkah apa yang harus kita lakukan agar bisa masuk surga sekeluarga. Ini visi berumah tangga. Saya pernah ceritakan di pengajian yang lalu, tapi karena ini kaitannya ke pengajian ini musyawarah, ada sanya itu ya, sakinah, mawaddah, warahmah. Begini, saya tulis di Twitter saya, coba satu hari kumpulkan isi keluarga. Saya pernah bicara gitu di mobil sama anak-anak. Kita bikin program masuk surga sekeluarga yuk. Itu biasanya yang paling dulu pengen itu istri biasanya. Yuk, gimana caranya? Kalau anak-anak biasanya cuek-cuek dulu. Tapi setelah kita ceritakan dalam bentuk cerita yang gampang, nanti kemudian mereka akan ikut. Contohnya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'dhin yatasa'alun. Di surga nanti orang-orang yang masuk surga itu akan saling berhadap-hadapan, bercengkrama, bertanya satu sama lain. Apa pertanyaannya? Gimana sih ceritanya lu bisa masuk surga? Dulu di dunia gimana sih, ceritain dong. Lalu kompak mereka saling menjawab satu sama lain. Qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin. Mereka semua kompak menjawab setelah dipertanyakan satu sama lain, sama juga pertanyaannya. Dulu kami waktu masih di dunia, di dalam keluarga kami, kunna musyfiqin, kami saling mengingatkan tentang bahayanya siksa neraka. Jadi anak ke ibu, ibu ke anak, suami ke istri, istri ke suami itu saling mengingatkan tentang bahayanya siksa neraka. Ini sering diceritakan. Itulah karenanya visi berumah tangga itu mulainya bukan dari baiti wa jannati, tapi visi berumah tangga itu adalah ku anfusakum wa ahlikum naran. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Bayangkan kalau ada satu dari ayah atau ibu kita yang masuk neraka, kan sangat sedih. Kadang saya tatap wajah anak saya satu-satu. Ya, kita kan juga punya saudara kandung yang dulu waktu kecil kok kita baik-baik, kok tiba-tiba udah besar gini ada yang error gitu kan. Sedih juga. Sedih. Kadang saya tatap satu-satu anak saya. 3 orang. Mudah-mudahan kalian semua bisa masuk surga ya nak ya. Karena kalau sampai ada satu aja anak kita yang naudzubillah min dzalik tiba-tiba terpelanting masuk ke dalam lingkungan neraka sehingga bisa masuk neraka, betapa meruginya kita, khususnya sebagai orang tua. Apa yang harus kita lakukan agar anak-anak kita ini senantiasa menjadi anggota keluarga yang menegakkan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ternyata rumusnya untuk menegakkan baiti jannati itu rumusnya satu. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Ini resepnya. Resepnya kalau pengen rumahku adalah surgaku, saling mengingatkan tentang siksa api neraka satu sama lain. Jangan saling modalin untuk hidup hedonis, untuk saling melalaikan tentang cinta dunia. Nah, apa yang terjadi pada diri kita biasanya berlomba-lomba membahagiakan isi keluarga dan dengan berbagai macam bentuk fasilitas hedonis yang akhirnya lupa pembicaraan tentang bahayanya siksa neraka itu. Padahal
keluarga itu bisa bahagia kalau kita saling mengingatkan satu sama lain. Ini resepnya, percaya deh. Kalau Anda nanti dapat dengar pelatihan atau ceramah atau apa saja, kalau nanti para selebritis ini, para public figure ditanya, bagaimana sih caranya supaya punya keluarga baiti jannati, jangan pakai logika akal-akalan kamu dengan cara hidup kamu yang sekarang, yang belum tentu benar. Jadi baiti jannati itu rumusnya adalah ku anfusakum wa ahlikum nar. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Mau tidak mau penghasilan suami harus halal. Istri membelanjakan makanan buat anak-anak, buat keluarga juga harus halal. Jadi keluarga halal ini harus diterapkan di dalam rumah kita. Itu sekilas bagaimana caranya supaya bisa masuk surga sekeluarga. Nah, karenanya mudah-mudahan Rio dan Oki yang hari ini berbahagia mendapatkan materi ini sering-seringlah dari sekarang. Tapi bukan berarti kemudian tidak happy dengan kehidupan dunia, salah juga. Tetap kita berjalan sesuai dengan apa yang ada di dunia ini, boleh menjalani hidup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi saya mau kasih rumus. Ini rumus praktis, simple, bagaimana cara 4 langkah menjalani hidup. 4 langkah menjalani hidup. Jadi di dalam Al-Quran ada 4 kata kunci bagaimana menjalani hidup dengan baik. 1, famshu, berjalanlah kamu di muka bumi. Yang kedua, kata-kata fas'au, berjalan cepatlah, berlari kecillah, sa'i. Itu yang kedua. Yang ketiga, wasari'u, bersegeralah. Dan yang keempat, fafirru, lari kencanglah. Jadi berjalan, jalan cepat, bersegera, kemudian berlari. Ini supaya nggak belibet nih, saya sampaikan ayat ini, tapi nanti setelah kita menjalaninya, setelah saya ajarkan, nanti bisa kita lihat kita selama ini pada posisi yang mana. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa alladzi ja'ala lakumul ardu dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi. Ini bisa dilihat, saya lihat di dalam surah 67, surah Al-Mulk ayat 15. Surah 67 ayat 15. Ikuti saya baca pendek-pendek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalula. Famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi wa ilayhin nusyur. Dialah yang menjadikan bumi itu zalulan, sebetulnya hina, tapi dikasihkan mudah. Mudah untuk apa? Mudah bagi kamu untuk ditapak, diinjak, didaki, digali, dieksploitasi. Allah yang bikin begitu. Ada kalanya bumi juga marah ketika dieksploitasi, maunya dapat minyak, yang keluar lumpur panas, bisa aja. Kadang bumi juga marah. Tetapi secara umum, wallazi ja'ala lakumul arda dhalula, Allah lah yang sudah ciptakan
dan jadikan bumi ini hina buat kamu untuk kamu eksploitasi, mudah untuk kamu nikmati. Di sini Allah sedang mengajarkan kepada kita tentang ilmu bumi yang sesungguhnya. Ini ilmu bumi yang sesungguhnya. Jadi ngelihat bumi itu jangan pakai sedotan, pakai cara pandang ini. Oke, Allah mengatakan zalulan. Ini tentu tidak ada dalam pelajaran ilmu bumi dan geografi. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah cara pandang mansat dalam melihat bumi. Ini perhatikan baik-baik supaya kita bisa masuk surga sekeluarga. Walladzi ja'ala lakumul arda dalulan. Allah yang sudah bikin mudah bumi ini buat kamu. Famshu, maka berjalanlah kamu semua fi manakibiha, di seluruh penjurunya. Mankibun, manakibun ini aslinya pundak. Berjalan kalah kamu di pundak bumi, kira-kira begitu. Maksudnya adalah jalan keliling dunia. Famshu fi manakibiha, traveling, ya, jangan kebanyakan stripping, kemudian nggak sempat jalan-jalan, kasihan banget. Jalan-jalanlah. Famshu fi manakibiha, jalanilah, kelilingilah dunia ini. Wa kulu mir rizqi, dan makanlah dari rezekinya. Jadi ukuran cari duit di dunia ini pada ukuran berjalan, tapi berjalannya santai aja. Famshu masya yamshi, biasa kayak begini. Cari dunia tuh masih begini, jalan biasa. Famshu fi manakibiha, jalan. Wa kulu mir rizqi, dan langsung makan rezekinya. Perintahnya dari Allah seperti itu. Yang penting kamu keluar rumah, itu tiba-tiba rumput kok tumbuh, nggak ada yang ikut ngatur gitu ya. Benih bolak-balik di dalam tanah juga sudah Allah yang ngatur. Kamu tinggal berjalan saja dan makanlah apa yang ada di atasnya. Jadi nggak usah ngoyo. Ngoyo itu pakai ini maksudnya. Nggak sama ya. Pakai koyo kan ngoyo juga. Cari dunia ini santai aja. Sebab kalau kamu nggak begitu polanya, nanti energi kamu itu akan terkuras untuk yang nggak penting. Habis di sini nanti. Sebab tenaga kita pas-pasan, umur kita juga pas-pasan. Lagi masih muda, strippingnya habis-habisan, nanti payoutnya juga cepat. Terus anaknya manggil tante sama dia nanti kan, gitu. Anaknya manggil tante karena pulang malam mulu kan. Jadi pergi anak belum bangun, pulang anak udah tidur. Gede-gede anaknya ngeliat emaknya kayak ini bercandanya lah ya. Tapi begini, cari dunia itu famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Beda halnya dengan yang kedua. Sekarang yang kedua, coba buka surah ini Al-Jum'ah surah 65 kalau tidak salah ayat 9. 62 sorry, ya 62. Surah 62 ayat 9. Ini sekarang kalau untuk cari dunia itu famshu, jalan biasa aja gitu ya. Tetapi untuk yang kedua ini speednya harus nambah. Nih, ini betul-betul sebuah konsep hidup dan strategi bagaimana memanfaatkan energi hidup dengan tepat supaya nggak jumpalitan menjalani hidup. Ya, itulah yang menyebabkan kenapa Mbak Cici sampai sekarang sakinah terus kelihatan. Kita udah bisa angkat istiqomah. Kita angkat jadi ketua jomblo sakinah gitu ya. Ada ikatannya nanti. IJS. Karena
Karena Allah sudah siapkan yang terbaik buat dia. Baik, yang kedua, sekarang kita baca sama-sama. Ini energi hidup supaya nggak salah langkah. Ini demi Allah, ini training menjalani hidup supaya kita nggak jungkir balik. Sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Ya, ini sekarang yang kedua. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jumat. Ini sebetulnya bukan cuma hari Jumat saja, panggilan sholat datang, tetapi sholat Jumat disebutkan karena memiliki keutamanya sendiri. Fas'au. Jadi kalau ada panggilan sholat, itu jangan famsyu, jangan jalan biasa. Ada azan subuh itu jangan kayak beranjak dari tempat atau meja kantor, enggak. Harus sigap. Fas'au sa'i. Fas'au sa'i itu kan artinya berlari kecil, fas'au. Jadi kalau cari dunia untuk kita makan, jangan biasa kata Allah. Kalau kecepatan nanti lewat loh, atau kembung. Tapi kalau untuk sholat baru fas'au, ini kata Allah. Berjalan cepatlah. Ila zikrillah, ingat Allah. Tapi ini ada kontrak, ada proyek, ada ini. Wadabul bai', tinggalkanlah transaksi bisnismu dengan dunia ini, tinggal cepat. Ini digambarkan sebagai sholat Jumat karena biasanya sholat Jumat itu ya secara market untuk dagang itu memang lagi peak gitu, sehingga banyak pedagang yang masuknya belakangan, pulangnya duluan. Wadarul bai' itu langsung dipotong. Nah, kenapa begitu? Karena sholatlah sebetulnya yang memudahkan kamu dapat rezeki untuk kamu makan itu, untuk konsumsi kamu. Makanya kalau untuk sholat itu cepat. Ada digambarkan di dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Kata Allah, perintahkan seluruh isi keluargamu untuk sholat. Bangun. Yang suami bangunin istrinya, istri bangunin suaminya untuk segera sholat subuh. Misalnya ya, kalau istri, jangan biarkan suaminya menjadi lelaki soleha. Yang sholat subuhnya di rumah itu biasanya lelaki soleha. Kalau lelaki soleh, sholat subuhnya di masjid. Bahkan diriwayatkan Imam al-A'immah al-Arba'ah itu diantaranya, waktu dia menjadi single parent, diantaranya adalah Imam Ahmad, ibunya itu sekedar agar anak laki-lakinya itu pergi ke masjid, digendong anaknya. Ibunya tidak wajib ke masjid, tapi karena dia punya anak laki-laki, digendong anaknya ke masjid sholat subuh. Sebab dari situ pintu rezeki sebetulnya. Tapi kalau kemudian transaksi bisnis, kehidupan dunia cari makan itu kau dahulukan, ya karena itu lebih bergegas untuk kau ambil, lalu sholat kamu nomor 2 kan, selamat. Kamu akan capek. Makanya ayatnya, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Cepat ingat Allah karena sumber rezekimu itu dari Allah, dan tinggalkan transaksi yang mungkin jadi mungkin tidak. Yang menarik ayat selanjutnya. Kata Allah, kalau kamu sudah lakukan itu,
La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Aku tidak minta rezeki dari kamu, tapi aku yang kasih rezeki kamu. Tafsirnya, kalau kamu sudah praktekkan cari dunia jalan, sholat itu jalan cepat. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Aku tidak akan buat kamu penat, capek-capek, susah-susah cari duit. Aku nggak akan buat kamu susah cari rezeki. Itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu janji. Kalau kita sudah mendirikan sholat, itu langkah yang kedua, ini resep yang kedua. Nah, tapi selama ini biasanya gimana? Kalau untuk sholat pakai fast out. Tapi kalau cari dunia enggak ya, kayaknya terbalik deh kayaknya. Kalau sholat famshu jalan biasa, tapi kalau sholat maksud cari dunia malah fast out. Nah, ini orang kayak begitu berarti udah konsep hidupnya itu sudah jungkir balik tuh. Yang ketiga, ini konsep ketiga dalam menjalani hidup supaya kita bisa masuk surga keluarga semuanya dan rumahnya bahagia. Ya, yang ketiga kita buka sekarang di surah Al-Imran 133. Nah, ini speednya harus ditambah lagi. Speed. Bagaimana agar energi hidup kita ini terolah secara optimal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sama-sama. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Nah, lihat sekarang kata-katanya wasari'u, dan bersegeralah kamu. Jadi dalam bahasa Arab kalau kita disuruh cepat, bahasa Arab itu asri' atau usari'. Yalla isri', sari'. Itu berarti cepat gitu. Wasari'u kemana? Ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kamu kepada maghfirah. Nah, ini di atasnya sholat ini kalau minta ampun. Ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga. Karena kalau kamu sudah dapat ampunan, kamu akan masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi contohnya gini, kita ini lagi cari rezeki, udah laksanakan sholat, ya namanya manusia ada error kan. Ketika error dan berdosa, cepet, jangan nunggu lama, langsung istighfar. Ya namanya kita kadang-kadang error lah. Saya juga kadang-kadang nih pribadi lagi enak nulis gitu, tiba-tiba ngaco gitu, astagfirullahaladzim, astagfirullah, langsung udah tiba-tiba setelah itu agak panjang sujudnya, agak lama gitu, agak takut. Wasari'u. Atau kita telah melakukan kejahatan sama teman sendiri, punya prasangka buruk terhadap pasangan, ini istri buruk prasangka pada suami, suami buruk sangka pada istri, cepat astagfirullahaladzim, wasari'u, cepat. Sebab yang membuat dadamu sesak itu kalau kamu nggak istighfar kepada Allah. Jadi kalau istighfar itu harus cepat. Itulah karenanya taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah taubat yang usai dilakukan disegera istighfar. Dan ini jalan hidup yang sesungguhnya yang nggak boleh ditunda. Walaisat taubat yang tidak diterima itu adalah orang yang tidak bertobat segera dan maksiatnya ditumpuk. Ini gak diterima. Dan biasanya nanti dibiarkan sama Allah menjelang matinya nanti malah mau taubat tapi Allah sudah tidak
berikan kesempatan kepada dia lagi. Oke, jadi wasari'u itu yang ketiga. Oke, saya tanya dulu, kalau untuk minta ampun bagaimana seharusnya? Wasari'u, bersegeralah. Kalau untuk sholat, jangan cepat. Kalau cari dunia, jalan biasa. Untuk dunia jalan biasa, untuk sholat jalan cepat, untuk memohon ampun bersegeralah. Nah sekarang ini yang paling tinggi, yang keempat. Yang keempat, kita coba buka surah Az-Zariyat. Az-Zariyat ayat 50. Surah Az-Zariyat ayat 50. Surat berapa? 51. Az-Zariyat 51-50. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fafirru ila Allah. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Fafirru ila Allah. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Nah sekarang yang paling tinggi speednya dalam menjalani hidup nih. Kan biasanya kita bilang gimana rencana mau ke depan, ya mengalir aja deh. Kata-kata mengalir tuh nggak ada di dalam Al-Quran. Itu cuma bahasa kita sehari-hari. Bisa-bisa mengalir ke comberan, harusnya mengalir itu kan ke laut. Ya, tapi kalau kita nggak punya konsep bagaimana menjalani hidup, ya mengalir aja deh. Ini bahaya. Nah, pengganti kata mengalir saya berikan 4 ayat ini. Maka segeralah kembali menaati Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Jadi gini, kalau di situ ada proyek Allah, walau nggak ada dunianya, lo ambil itu. Ya, misalnya nih, di sini ada proyek, ada Allah tapi nggak ada duitnya. Di sini proyek nggak ada Allah tapi duitnya banyak. Pertama, yang mana kira-kira prioritinya untuk kita pilih? Di situ ada Allah, tapi nggak ada dunianya. Di sini ada dunia, tapi biasanya yang mana dulu? Kalau dari sisi ini, lu udah nggak punya mindset yang benar untuk mengambil keputusan, pengambilan keputusan di sini nggak punya standar prioritas, kacau hidup lo. Karena rezeki kita dari mana? Saya kira nggak usah diragukan lagi kalau itu. Tetapi di lapangan praktiknya nanti, sejujurnya mana yang kita pilih pengambilan keputusan? Biasanya mana yang kita pilih? Ustadz boleh nggak kalau begini Ustadz? Boleh, nggak salah. Tapi kalau mau begitu, Anda akan dihadapkan kepada SOP yang kedua. Kalau kesini kan harusnya famshu, ya. Tapi kalau kesini, fafiru, harusnya speednya tuh kesini. Makanya ada 4 langkah yang namanya hidup mengalir. Mengalir yang seperti apa? Kalau cari dunia untuk kita makan di sehari-hari, ya, cari apa biasanya? Sesuap nasi dan itu bahasanya Bu Ibu. Itu famshu, nyantai aja. Nggak susah kok nyari duit sebetulnya, nggak susah-susah banget. Saya sendiri juga lagi belajar, tetapi kayaknya nggak susah-susah banget. Kalau mau, gampang banget sebetulnya. Setelah kita mengerti nih menjalani hidup. Tapi kan kita nggak butuh itu di dalam hidup. Artinya cuma itu tok gitu, enggak. Ada yang kita butuhkan adalah Allah. Jadi kalau cari dunia, famshu, itu yang pertama. Yang kedua, kalau sholat, apa kalau sholat? Fas'au, sa'i. Iya, berlari cepat, berlari kecil. Kalau ampunan, wasari'u, bersegeralah.
Tapi kalau menuju Allah, mencari ridhonya, ada ridhonya di situ. Berlari. Percaya deh, kalau satu hari lu dihadapkan pada dua pilihan, di situ ada Allah tapi nggak ada dunia, dan di situ ada dunia tapi nggak ada Allah, tutup mata deh di situ. Lu kesini. Apa kata dunia terserah deh. Ambil itu, percayalah. Di situ sumber rezekimu nanti. Di situ sumber rezeki. Nah, selebihnya kita tinggal sharing saja cerita bahwa ini konsep-konsep dasarnya 4 langkah itu. Coba kita tes, udah lulus nggak pelajarannya? Kalau saya minta dijawab pakai bahasa Qur'annya, ya, famshu, fas'au, wasari'u, dan fafirru. Oke, sudah siap? Yang nunduk saya tunjuk. Yang lihat ke sini nggak saya tunjuk. Kalau sholat, fas'au, sa'i. Iya. Kalau mencari atau mendapatkan ridhonya Allah, fafirru, lari kencang. Kalau cari dunia, famshu, jalan santai. Kalau cari ampunan Allah, bersegeralah. Cari ampunan Allah tuh begini. Jadi kalau satu saat nanti nih kita dihadapkan secara hierarki, secara bertangga gitu ya. Ya Allah, aku saja baru bermaksiat. Ini udah waktunya sholat. Sementara baru saja mengerjakan maksiat, mana dulu yang dikerjain? Istighfar dulu kan? Istighfar dulu baru kemudian sholat. Ini nanti kalau mau dikembangkan secara cerdas ya, Anda bikin matriksnya dibuat. Cari makan, sholat, ampunan, dan ridhonya Allah nih. Ini kalau dibuat matriksnya, nanti kita bikin garis sendiri. Saya sering bikin seperti itu untuk menentukan skala prioritas hidup, sehingga pilihan-pilihan yang kita ambil, keputusan-keputusan yang kita ambil, apalagi keputusan besar, baik yang di legislatif, yang di eksekutif, dan yang yudikatif, Anda ini setiap keputusan yang Anda ambil ini besar sekali risikonya. Artinya pahalanya bisa besar banget, dosanya juga gede banget. Bisa gede banget. Kalau kita nggak punya konsep Al-Quran dan semata-mata hanya ilmu keduniaan, lewat deh pokoknya. Seperti bingungnya soal pilkada langsung atau DPRD ini, yang lagi ribut-ribut. Seandainya mereka orang Muslim tidak, wa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian berseteru, farudduhu ilallahi wa rasulih, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kalau nggak kembali ke situ nggak ketemu. Apalagi rumah tangga. Jangan pernah nanti kalau ada ribut di rumah tangga, itu yang kau jadikan standar adalah peradaban rumah tanggamu waktu kamu sama bapak ibumu. Jangan kau jadikan standarmu adalah tradisi kampungmu, daerahmu. Jangan. Tetapi sejak awal sepakat kalau rumah tangga ini mau kuat, farudduhu ilallahi wa rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Seperti apa sih seharusnya? Ini saja barangkali yang sedikit bisa saya sampaikan. Mari kita tutup sama-sama dengan membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di hari Arafah ini diampunkan dosa-dosa kita setahun yang lalu. Ya Allah, salat kami gak khusyuk 1 tahun ini. Ya Allah, tahajud kami banyak bolongnya. Ya Allah, 1 tahun ini. Zakat kami, infak kami, sedekah kami juga sedikit sekali. Padahal rezeki ini berasal darimu ya Allah. Waktu kami juga banyak yang sia-sia, tidak bermanfaat. Sementara kematian bisa datang kapan saja, tidak mengenal usia. Astagfirullah, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Di hari yang baik ini ya Allah, di bulan yang baik ini ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami 1 tahun yang lalu.
dan betapa beratnya kami dengan tumpukan dosa untuk 1 tahun yang akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbana. Allah, Engkau pencipta kami, bukan yang lain. Engkau yang memelihara kami, bukan yang lain. Engkau yang memberikan rezeki kepada kami, bukan yang lain. Anta rabbana. Engkaulah pendidik kami satu-satunya untuk menjalani hidup dengan baik. Anta rabbana. La ilaha illa anta. Tidak boleh ada yang kami takuti melebihi Engkau, ya Allah. Tidak boleh ada yang melebihi Engkau untuk kami harapkan. Tidak ada yang boleh kami cintai melebihi Engkau, ya Allah. Tidak ada yang boleh kami pasrahkan melebihi kepasrahan kami kepada-Mu. La ilaha illa anta. Allahumma anta rabbana. La ilaha illa anta. Khalaqtana wa nahnu ibaduk. Ya Allah, kami ini cuma hamba-Mu, kami ini bukan siapa-siapa. Kami terlahir dari setetes air yang hina. Kami dikeluarkan dari rahim dengan cara yang susah payah. Kami terlahir telanjang, tidak memiliki apa-apa, bahkan tidak punya kehormatan. Kami cuma hamba yang hina-dina di hadapan-Mu, ya Allah. Walahu ibadah. Wa nahnu ala ahdika wa wahdika mastata'na. Ya Allah, Engkau pasti penuhi janji Engkau kepada kami untuk memberikan surga-Mu dan kebaikan hidup di dunia. Kalau kami penuhi janji kami kepada Engkau untuk selalu mentauhidkan Engkau selalu dalam hidup kami, ya Allah. Mampukan kami yang hina, yang bodoh, yang rendah ini untuk bisa menunaikan janji kami di hadapan-Mu. Dan kami tidak akan pernah meragukan janji-Mu kepada kami. Seperti matahari yang selalu terbit tepat waktu tanpa terlambat. Seperti itu kepastian janji-Mu yang kami rasakan setiap hari. Seperti oksigen yang kami tidak pernah rebutan, ya Allah. Secukup itu Kau penuhi janji-Mu pada kami. Kamilah yang selalu mengingkari janji kami padamu. Kami yang sering bilang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Kami yang tidak lillahi rabbil alamin. Kami yang mengingkari janji kami. Di hari yang baik ini, ya Allah, kuatkan kami setelah ini agar kami bisa memenuhi janji kami padamu. Na'udzubika min syarri ma sana'na. Lindungi kami dari keinginan kami sendiri. Lindungi kami dari kejahatan hawa nafsu kami sendiri. Bukan orang lain yang mencelakakan kami, diri kami sendiri dengan hawa nafsu kami, dengan keinginan kami, dengan cara berpikir kami, dengan keyakinan kami yang keliru ini, ya Allah. Lindungi kami. Jangan Kau biarkan kami walau sekejap dikendalikan oleh diri kami sendiri. Engkaulah satu-satunya pengendali diri kami. Nabu'ulaka bi ni'matika alaina. Semua yang ada pada kami adalah milik-Mu dan semuanya adalah titipan dari-Mu, bukan milik kami. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan diri kami pun milik Engkau dan diri kami pasti harus kembali kepada-Mu, ya Allah. Nabu'ulaka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dzunubina. Di hari yang agung ini, sebagaimana saudara-saudara kami di Arafah telanjang dan berpakaian putih, tidak ada yang bisa kami sembunyikan di hadapan-Mu, ya Allah, bahwa betapa banyak dosa dan kesalahan kami. Pengkhianatan di hati, pengkhianatan di lidah, pengkhianatan di telinga, pengkhianatan di mata kami banyak sekali, ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami. Bimbing kami. Faghfir lana, faghfir lana, faghfir lana. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang bisa mengampunkan dosa kami selain Kau saja, ya Rabbana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, mabrurkan haji-haji saudara-saudara kami yang sedang berhaji. Berikan balasan masykur saudara-saudara kami yang bersa'i. Ampunkan dosa-dosa saudara kami yang sedang berhaji seperti terlahir kembali. Jadikanlah perjalanan haji saudara kami adalah perniagaan yang tidak merugi. Allahumma ja'alhu hajjan mabrura
وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ringankan langkah kami untuk mendapatkan ilmu yang berasal darimu. Kuatkan tulang belulang kami untuk ruku dan sujud dan senantiasa taat kepadamu dan taat kepada sunnah-sunnah Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khalqihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.